rendah itu tuh biasa disebut neraka, hewan, dan hantu kelaparan. Oke, yang bersentuhan sama kita langsung nih kan alam hewan. Kita bisa ngeliat. Dan kadang memang saya setuju ada hewan-hewan tuh hidupnya tuh lebih beruntung daripada kita sebagai manusia. Ya, betul. Contohlah hewan-hewan yang rupanya itu cute, ya, yang cute-cute, anjing-anjing pudel yang lucu, panda-panda yang gemuk, gemesin, koala yang kerjanya cuma makan, tidur, pokoknya enak. Bahkan beberapa hewan buas pun dipelihara dan mereka tidak perlu susah payah cari makanan. However, nggak semua hewan kondisinya seperti itu. Nggak semua. Di dalam konsep kelahiran juga, karma kita itu lebih mudah berbuah memang kalau kita punya rupa yang menarik. Termasuk juga di alam hewan. Kan bayangin ada anjing-anjing yang mukanya jelek banget, budukan, kudisan tuh nggak ada yang mau nyentuh, nggak ada yang mau adopsi, dibiarkan di tengah jalan. Tapi ada juga anjing yang cute, yang lucu, ya, yang gemesin, yang kemudian dirawat, yang kabarnya sih potong rambutnya itu lebih mahal daripada kita potong rambut. Dimandiinnya pun mahal. Ada spesial hotelnya kalau pemiliknya itu mau pergi. Jadi dalam case-case seperti itu memang hewan-hewan menikmati kesenangan hidupnya. Mereka makan, tidur, tidak perlu bekerja keras, tidak perlu bersusah payah. Yes, kalau perbandingannya adalah kehidupan yang nyaman, oke lah. Tapi sekali lagi itu bukan satu kehidupan yang baik. Ada beberapa kerugian terlahir sebagai hewan. Pertama itu gini, di Majjhima Nikaya 250, ya, saya ketemu referensinya, itu dikatakan di sana tidak ada kehidupan sesuai dharma, tidak ada keseimbangan hidup, tidak dilakukan yang baik, tidak berlatih, hanya saling memangsa dan memakan yang lebih lemah. Kalau bisa lihat, kalau dari penjelasan di sini, kehidupan di alam hewan itu sangat tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Di mana mereka tidak dapat mempraktekkan dharma. Nah, itu juga salah satu kekurangan terlahir di alam hewan. Ini saya temukan juga di Akana Sutta, ya, Akana Sutta, Anguttara Nikaya 829. Di situ dikatakan tentang 8 jenis kerugian. 8 jenis kerugian untuk kehidupan spiritual. Salah satunya adalah terlahir sebagai hewan. Dalam konteks kehidupan spiritual, lahir sebagai hewan itu tidak punya kapasitas untuk mengerti dharma, tidak punya kecerdasan untuk bisa mencerna pembelajaran-pembelajaran dharma. Oleh sebab itu mereka tidak melakukan apapun untuk mempraktekkan Buddha Dharma itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika kematian mereka menjelang, ketika mereka harus meninggalkan kehidupannya sebagai guguk misalnya, ya mereka tidak punya timbunan karma baik. Seperti yang dicontohkan hewan-hewan yang hidupnya itu nyaman, hanya menikmati makanan dan kemewahan, mereka tuh tidak punya kesempatan berbuat kebajikan. Apa akibatnya ketika karma baik mereka sebagai hewan yang lucu, yang imut, itu habis? Ya sudah, mereka bergantung lagi kepada karmanya masing-masing. Yang misteri banget, kita juga nggak tahu karma mana yang akan berbuah. Dan bisa saja mereka lahir di alam rendah kembali. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, meskipun kehidupan kita berbeda tingkat juga, ada yang nyaman banget, ada yang kurang nyaman, ada yang perlu berjuang sangat keras dalam hidupnya, tapi kita punya pilihan, kita punya kesempatan untuk melakukan kebajikan dalam hidup kita. Itulah mengapa kelahiran di alam manusia dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik untuk kehidupan spiritual. Sedangkan lahir di alam hewan itu merupakan satu kerugian yang luar biasa. Oke? Terima kasih, semoga penjelasan ini dapat membantu kita untuk mengerti Buddha Dharma dengan lebih baik. Semoga Anda berbahagia. Sadhu, sadhu.